Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviliza dari Prodi PGSD dengan NIM 211294456. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak dan gaya dan gerak. Pengertian gaya. Gaya merupakan gerak mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah, atau merubah bentuk benda. B. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat membuat benda menjadi berubah posisi. Contoh, mendorong meja, menendang bola, bermain tarik tambang, dan lain-lain. Yang kedua, gaya dapat membuat benda menjadi berubah bentuk. Contohnya, bermain plastisin, menggiling adonan kerupuk, dan lain-lain. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca Pegas atau dinamometer, dan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang bisa ditulis dengan huruf N besar. Sebagai contohnya, pada saat kamu menendang bola, maka bola akan bergerak dan berubah arah. Contohnya, contoh perubahan bentuk benda karena pengaruh gaya adalah ketika kamu bermain dengan plastisin, kamu dapat membuatnya dalam berbagai bentuk. C. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet memiliki kekuatan untuk menarik jarum, paku, atau benda lainnya yang terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini yang disebut dengan gaya magnet. Yang kedua, gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Kita dapat melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gaya listrik statis. Coba kalian gosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut kalian. Lalu siapkan kertas yang disobek-sobek halus. Setelah digosokkan berulang kali pada rambut, dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Kalian akan melihat potongan kertas tertarik ke arah penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis. Yang ketiga, gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka ototmu akan semakin bertambah besar dan kuat. Yang keempat, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah, baik dari kertas, pensil, atau benda lain. Maka, semua benda tersebut akan jatuh ke bawah. Gaya gravitasi bumi dapat disebut dengan gaya tarik bumi. Berbeda jika di luar angkasa, para astronot tidak merasakan gravitasi. Akibatnya, mereka akan melayang-layang berada di luar angkasa. Yang kelima, gaya Pegas. Gaya Pegas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Misalnya, saat kamu bermain panahan, karet mampu mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah bila kedua saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering,
antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bila jalanan licin, maka gaya gesek akan kecil dan kita akan kesulitan berjalan. Contoh aktivitas menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Yang pertama, menyetrika pakaian atau gaya gesek. Yang kedua, mengepel lantai, yaitu gaya dorong. Yang ketiga, mengangkat lemari atau perlengkapan lainnya, yaitu gaya otot. Yang keempat, mencuci piring dan dengan spons yang telah ada sabun, yaitu adalah gaya gesek. Yang kelima, memindahkan meja dengan mendorong, yaitu adalah gaya dorong. Gerak. Coba kalian berjalan 2 langkah. Pada saat berjalan, maka terjadi perpindahan, di mana kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, yang dimaksud dengan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Maka dari itu, antara gaya dan gerak saling berhubungan karena adanya gerak disebabkan oleh gaya. Yang pertama, gerak karena gaya otot. Contohnya, saat mendorong meja, saat bermain tarik tambang, saat menendang bola, saat membuka dan menutup pintu. Yang kedua, gerak karena gaya pegas. Contohnya adalah pada saat bermain ketapel dan bermain panahan. Yang ketiga, gerak karena gaya mesin. Contohnya mobil pengeruk, bulldozer, traktor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.